Assalamualaikum. Kembali melanjutkan pembahasan TO K3S Bahasa Indonesia. Nomor 41. Raya berkata, "Aduh, perutku sakit, Dok." Kesalahan penggunaan tanda baca pada kalimat tersebut adalah, ingat-ingat anak-anak, setelah ini kata pengiring, Raya berkata seharusnya koma. Ini ya, ini salah. Aduh, nggak kelihatan. Kemudian, aduh, sudah betul. Perutku sakit, Dok. Karena ini ada kata seru, maka di belakang harus tanda seru. Maka yang salah titik 2 dan ini tanda tanya. Yang mana? Titik 2 dan tanda tanya. Iya, yang A. Ingat-ingat ya, setelah pengiring terus koma. Kemudian kalau ada kata seru, di belakang juga tanda seru. Jadi yang benar Ibu tulis biar kalian bisa tahu mana yang benar ya, mana yang salah. Nomor 42. 500 ekor ayam milik Marianti SHMPD di Kabupaten Kulon Progo mati mendadak. Penulisan ejaan yang benar untuk kalimat tersebut adalah, huruf ya, 500 ekor milik Marianti. M-nya benar dengan M besar ya, karena nama. Setelah nama dilanjutkan gelar diberi tanda koma sudah betul. Sarjana titik atau S hukum. Nah, ini singkatan sarjana hukum. S titik H titik sudah benar. Kalau ada gelar kedua, setelah SH titik ada tanda koma. Baru spasi, baru gelar yang kedua. Nah, gelar yang kedua ini master pendidikan. M titik P-nya M besar, titik P-nya besar, D-nya kecil. Kenapa D-nya kecil? Karena ini bukan singkatan yang di awal kata, pendidikan. Jadi yang besar P-nya. Kemudian di kabupatennya K-nya besar, Kulon Progo besar. Nah, untuk Kulon Progo ini penulisan dipisah, berbeda dengan Gunung Kidul. Kalau Gunung Kidul disambung. Mati mendadak. Nah, ini jelas yang benar A. Jadi kalau yang bawah ini salah pada Kulon Progo. Kemudian kalau C jelas salah, depannya angka nggak boleh. Kemudian 43. Amboy, koma. Nah, semua sudah betul. Indah sekali pemandangan ini.
Kalau ada kata seru, amboi, aduh, wow, aduhai, wah. Nah, belakangnya tanda seru. Setelah tanda seru, kagum rara titik, koma, tanda seru titik, koma, tanda seru titik. Ya, yang benar C. Jadi ibu tulis biar kalian tahu benarnya. Amboi, koma, pantai ini P-nya kecil karena tidak ada nama. Lanjut nomor 44. Ingat-ingat ya ini ya. Setelah kata seru koma, akhir kalimat tanda seru, terus tanda petik akhir, pengiringnya terus titik. 44. 1 minggu yang lalu aku diajak ayah ke museum. 1. Huruf di awal besar pasti. Kemudian 1 minggu. Minggu itu menunjuk hari atau satuan waktu. 1 minggu berarti seminggu ya. Berarti M-nya kalau besar salah. Karena ini bukan nama hari. Kemudian yang B, 1 minggunya betul, yang lalu aku diajak ayah ke museum. Nah, ini museumnya juga tidak disertai nama museum. Hanya tempat. Kemudian C, 1 minggu benar aku diajak ke museum, benar. Ya, bisa jadi jawabannya C, kita cek D dulu. 1 minggu, oh M-nya salah. Jadi jawaban untuk nomor 44 adalah C. Kita lanjut 45. Bel masuk ujian telah berbunyi. Saya dan teman-teman masuk ke ruang kelas masing-masing. Setelah duduk di bangku masing-masing, kami berdoa terlebih dahulu. Usai doa, saya mengeluarkan alat tulis, pensil 2B, ballpoint, setip, dan penggaris. Perbaikan penggunaan tanda baca pada kalimat bercetak miring adalah dari sini ya, dari usai berdoa. Karena bukan pemberian, ini usai doa. Ini untuk memisahkan anak kalimat, untuk memisahkan keterangan waktu ya, usai doa. Ini seharusnya tanda koma. Jadi yang bukan tanda koma salah, ini salah. Kemudian usai doa, saya mengeluarkan alat tulis. Nah, karena dilanjutkan bermacam-macam tulis, seharusnya ini titik 2. Kemudian ini yang C, titik 2, betul. Kita lanjutkan. Terus dirinci, pensil 2B, ballpoint, setip, dan penggaris. Betul ya? Kita cek yang D dulu. Usai doa, betul, mengeluarkan alat tulis. Nah, ini kurang. Ini seharusnya titik 2. Jadi jawabannya C. Jadi diingat-ingat. Apabila keterangan waktu
terangan di depan terus koma. Kemudian dilanjutkan, saya mengeluarkan alat tulis. Karena alat tulisnya bermacam-macam, maka menggunakan tanda titik 2. Kemudian yang bermacam-macam itu apa saja? Dipisahkan dengan tanda koma. Pensil 2B, ballpoint, stip, dan penggaris. Gitu ya. Kita lanjut nomor 46. Banyak wisatawan berdatangan ke Yogyakarta. Mereka ingin melihat keistimewaan kota gudeg. Ternyata kota Yogyakarta memang istimewa. Selain tempat wisatanya indah, masyarakatnya pun sangat ramah dalam melayani mereka. Kota Yogyakarta juga memiliki makanan khas yang banyak diburu para wisatawan. Kekhasan makanan tersebut antara lain gudeg, bakpia, tiwul, gatot, dan geplak. Hal itu menjadi ketertarikan sendiri bagi wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. Kedatangan wisatawan sangat menguntungkan para pedagang kota Yogyakarta. Mereka membeli souvenir untuk buah tangan. Mengapa para wisatawan tertarik datang ke kota Yogyakarta? Para wisatawan tertarik datang ke kota Yogyakarta karena kita perhatikan dari bacaannya. Tadi mana ya kalimat yang menunjukkan wisatawan tertarik? Kita cari di sini. Hal ini menjadi ketertarikan tersendiri bagi wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. Nah, hal apakah itu? Kita naik ke atas. Boleh kita baca dari depan. Banyak wisatawan berdatangan ke kota Yogyakarta. Mereka ingin melihat keistimewaan kota gudeg. Ternyata kota Yogyakarta memang istimewa. Ini. Selain tempat wisatanya indah, masyarakatnya pun sangat ramah dalam melayani mereka. Kota Yogyakarta juga memiliki makanan khas yang banyak diburu para wisatawan. Kekhasan makanan tersebut antara lain gudeg, bakpia, tiwul, gatot, dan geplak. Sekarang kita cek mulai dari yang A. A. Banyak souvenir bagus dijual murah. Ini jelas salah ya, karena ini berada nih. Nah, hal itu berarti yang di atasnya, berarti ini salah. Kemudian B. Memiliki tempat wisata yang indah. Nah, di sini disebutkan. Nah, tempat wisatanya indah, kemudian juga memiliki makanan khas. Kita coba lagi yang lain. Ada kemungkinan. C. Mempunyai makanan yang enak. Nah, kota memiliki makanan khas yang diburu wisatawan. Tapi sebelum memiliki makanan khas ini tentunya mereka diawali dengan tempat wisata yang indah. Kemudian D. Terkenal sampai mancanegara. Nah, ini tidak tepat ya karena ada. Nah, antara B dan C ini didahului yang mana? Tempat wisata. Ya, selain tempat wisata indah, masyarakat pun ramah. Nah, jadi paling tepat adalah B.
Dan ini C. Selain itu, C di sini disebutkan di bacaan makanan khas. Nah, sedangkan di pilihan enak. Nah, jadi juga kurang pas. 47. Nah, jika kalian disuruh membuat deskripsi dari suatu gambar, ini memang cukup sulit jika gambarnya tidak jelas. Tapi ini kita coba dulu ya. Paragraf deskripsi yang tepat berdasarkan gambar tersebut adalah ada 4 anak, benar, sedang bekerja bakti membersihkan kelas. Sampai di sini benar. 2 anak laki-laki membersihkan meja. Ini ya, ini laki-laki atau perempuannya nggak jelas ya. Kemudian 2 anak laki-laki membersihkan meja menggunakan kemoceng. Anak perempuan berbando menyapu, anak satu lainnya menghias meja agar terlihat indah. Agar terlihat indah di sini salah ya. Tapi ini memang gambarnya kurang jelas. Sekarang B dulu. Kita nggak bisa membedakan yang anak laki-laki ini ya memegang kemoceng atau tidak yang satunya. Ada 4 anak sedang membersihkan kelas. 2 laki-laki mengelap meja dan jendela menggunakan kemoceng. Anak berbando menyapu lantai. 1 anak perempuan lainnya menata meja. Ini ya, menggunakan jendela ini salah ini. Ini meja, ini membersihkan meja seharusnya. C. Dua anak laki-laki mengelap meja. Nah, ini yang 2 meja dan jendela. Yang jendela juga salah. Membawa vas bunga, betul ya. Ini membawa vas bunga, berarti ini tadi menata meja juga salah. Ada 4 anak. Nah, betul, 2 anak laki membersihkan meja menggunakan menyapu lantai, yang satu meletakkan vas mejanya. Paling tepat D ini ya. Jawabannya D. Jadi nanti semoga soal besok kalian jelas gambarnya, jadi benar-benar bisa membandingkan antara A, B, C, D. Jadi benar-benar yang kalian lihat. 48. Urutan petunjuk membuat montase dengan benar. Yang pertama, semuanya 2. Kita coba dari A. Cari gambar pada majalah, koran, atau sumber lain, benar. Kemudian, gunting bagian gambar yang dibutuhkan, benar. Jika 4, tempel gambar pada media yang disiapkan. Salah ya, tiba-tiba langsung ditempel, seharusnya disusun dulu. Gunting, terus susun, terus tempel. B benar. Kita coba yang C. Cari gambar, kemudian 3, tambahkan warna pada, nah ini salah urutannya. Nomor ini D juga jelas salah karena belum menggunting.
Jadi jawabannya B. 49. Penanaman pendidikan karakter harus ditanamkan sejak kecil. Segala aktivitas anak harus diarahkan pada akhlak yang baik dan benar. Orang tua harus bisa memberi tauladan yang baik. Kesalahan penggunaan kata baku pada paragraf tersebut adalah penanaman karakter sudah betul. Kemudian karakter ini di penanaman salah. Ada penanaman salah. Kesalahan kata baku. Nah, ini kata baku memang salah ya. Kemudian aktivitas. Aktivitas ini kalau aktif sendiri itu pakai F, tapi kalau ada ditambahi aktivitas itu dengan V. Jadi ini salah. Maaf ya, benar. Ini salah tapi jadi betul ya, karena ini penggunaan kata baku, kesalahan penggunaan kata baku. Jadi yang salah aktivitas, kemudian karakter. Satu lagi apa yang salah? Tauladan. Ya, seharusnya teladan. Jadi Ibu tulis saja ini seharusnya karakter biasa. Kemudian aktivitas ini pakai V. Tapi kalau cuma aktif itu pakai F. Kemudian tauladan itu seharusnya hanya teladan. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 50. Bayu dan Elnat ditunjuk Buati mengikuti lomba sains tingkat kecamatan. Setiap hari mereka belajar bersama. Kapan kita akan praktik menjernihkan air, Bu? Tanya Bayu. Perbaikan kesalahan penggunaan huruf kapital pada kalimat bercetak miring adalah, nah ini sudah memperbaikan ya. Tanda petik betul, terus K-nya besar karena awal kalimat. Kemudian tanda besar selanjutnya adalah pada kata sapaan. Kapan kita akan koma Bu karena itu menyapa, memanggil. Kemudian tanya Bayu. C ya. Sekarang kalau A. Mengapa A salah? Karena Bu-nya ini kecil. Ini juga salah. Kalau D salah mengapa? Karena T-nya ini besar. Harusnya T-nya kecil. Jadi jawabannya C. Diingat-ingat. Yang besar hanya awal kalimat, kemudian sapaan, kemudian nama. Ini misalnya tanya, kata itu kecil. Nah, dalam kalimat ini ya, biasanya lagi ditambah dengan kata tempat. Nah, kalau tempat disertai namanya itu menggunakan huruf besar. Misalnya kemarin pantai itu kalau nggak ada nama pantainya ya kecil. Tapi ketika pantai Sanur, nah itu jadi P-nya besar, S-nya besar. Demikian anak-anak pelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.